Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Om Ian PAI. Hari ini marilah kita ikut belajar menggali ilmu dari seorang Hujjatul Islam, Asy-Syaikh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang kemampuan berlogikanya diakui oleh dunia, bahkan berada satu tingkat di atas para filosof Yunani sekelas Plato dan Aristoteles. Beliau adalah pengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah referensi yang menjadi pedoman standar dan rujukan utama dalam pembelajaran Islam di seluruh dunia Islam, termasuk Nusantara. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu, Imam Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan yang bila kita hayati sangat mendalam kandungannya. Pertanyaan pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab ayah ibu kita, guru, teman, dan kerabat dan sahabat. Kemudian Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah ajal atau kematian. Sebab itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap kita pasti akan mendapat cobaan, baik kehilangan harta, keluarga, bahkan jiwa. Masalah kita hanyalah menunggu giliran. Kita tidak pernah tahu, kita ataukah saudara dan orang dekat kita yang akan pergi meninggalkan kita. Semua miliknya dan akan kembali padanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab kutub utara, kutub selatan, bintang-bintang, planet Pluto. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, semua jawaban kalian benar. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Masa lalu adalah barometer kita untuk melangkah menuju masa depan, merencanakannya dan melaksanakannya sekuat kudroh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar. Tapi yang besar sekali adalah hawa nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka. Pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab baja, besi, gunung, dan emas. Semua jawaban itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah.
tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak memegang amanahnya. Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Karena terlena dengan hiburan, nonton TV, jalan-jalan, kita melalaikan sholat. Padahal Rasulullah menegaskan dalam sabda beliau, perbedaan antara hamba dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Lantas pertanyaan keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling tajam adalah lidah manusia, karena melalui lidah manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Mulutmu harimaumu. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang selalu ingat dengan kematian, karena kematian adalah sebaik-baik pelajaran. Umar berkata, kita menjadi orang yang pandai mengambil ibrah pelajaran dari masa lalu untuk selalu mampu mengendalikan diri dari godaan nafsu, dan selalu berhati-hati atas amanat yang diberikan kepada kita, selalu menjaga sholat dan menjaga lisan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk dalam barisan Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga Firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.